Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Bertemu dengan Pak Guru. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang materi PPKN kelas 3, yaitu kewajiban dan hak di rumah. Materi ini sebenarnya sudah kalian dapatkan pada materi yang lalu tentang PPKN. Namun Pak Guru akan perdalam lagi materi ini pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama anak-anak. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Contoh kewajiban anggota keluarga adalah tidur tepat waktu, mandi teratur, dan berpakaian yang bersih. Ini contoh kewajiban. Kemudian, sekarang akan kita bahas hak. Hak merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Ini contohnya. Hak yang didapat ketika menjaga kebersihan pakaian adalah kita dapat mengenakan pakaian yang rapi. Itu contoh dari hak. Nah, kemudian setiap keluarga memiliki kewajiban dan hak di rumah. Selain kewajiban menjaga kebersihan pakaian, kita wajib menjaga kesehatan tubuh dengan memperhatikan makanan anak-anak. Makanan kita itu harus sehat dan bergizi. Apabila makanan kita sehat dan bergizi, maka badan kita juga akan sehat. Menjaga makanan sehat dan bergizi dengan cara sebagai berikut anak-anak. Yang pertama itu makan makanan sehat di rumah. Yang kedua, mengambil makanan dan minuman secukupnya. Yang ketiga, makan makanan yang bervariasi agar terpenuhi gizinya. Nah, makan makanan sehat di rumah itu maksudnya apa? Jadi, jika kalian makan atau membeli makanan itu jangan sembarangan tempat anak-anak. Makanan yang sehat itu makanan yang diolah sendiri di rumah, yang diolah ibu. Itu lebih sehat daripada jajan di luar. Apalagi dijajan di pinggir jalan yang nggak jelas. Seperti itu anak-anak. Kemudian, kedua mengambil makan dan minum secukupnya. Jadi kalau makan tuh mengambil makanan tuh jangan asal-asalan. Ngambil banyak lauknya, banyak nasi, banyak sayurnya, tapi giliran dimakan nggak habis. Itu kan sangat sayang sekali. Untuk itu, mending makan, ambil itu secukupnya dulu. Nanti kalau mungkin masih kurang kenyang, kalian boleh nambah lagi. Itu lebih bagus daripada menyisakan makanan. Kemudian makan makanan yang bervariasi agar terpenuhi gizinya. Ya, makanan bervariasi itu tidak hanya makan misalnya ikan asin terus. Nah, kalian juga harus bervariasi. Makan tuh jangan lupa nasi sayur. Misalnya lauknya hari ini tempe, besok tahu atau ayam atau ikan. Nah, buahnya hari ini misalnya buahnya anggur, besok jeruk, pepaya, mangga, dan sebagainya. Sayurnya jangan sayur terong terus, nggak bagus gitu. Harus ada variasinya, sayur bayam, sayur kangkung, wortel, ya kan? Banyak brokoli gitu supaya juga gizinya terpenuhi anak-anak. Jangan lupa minum susu juga untuk pelengkapnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Kewajiban dan hak di rumah. Kewajiban yang berkaitan dengan tempat tinggal tersebut harus dilaksanakan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban anak menjaga rumah agar menjadi tempat tinggal yang nyaman, itu caranya sebagai berikut anak-anak. Yang pertama itu menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Caranya bagaimana? Itu tadi anak-anak, membantu orang tua. Jadi
Biasanya itu yang baik itu dalam keluarga itu dibagi pekerjaan rumah itu. Misalnya papa kerja, mama memasak, kakak misalnya mencuci pakaian, kalian mencuci piring, adik menyapu lantai, misalnya seperti itu. Jadi pekerjaan akan lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua, menjaga ketenangan di rumah dengan berbicara lembut, santun, serta tidak berteriak-teriak. Nah, ini penting anak-anak. Kalian sebagai anak itu harus menghormati orang tua, yaitu mulai sekarang belajar berbicara lembut, santun, dan tidak berteriak-teriak. Dengan siapa saja, tidak harus dengan orang tua saja, dengan siapa saja. Paham? Kemudian membantu orang tua membersihkan rumah seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. Pembagian tugas supaya pekerjaan di rumah itu cepat selesai. Paham? Lanjut. Setiap anak memiliki hak tinggal di rumah yang nyaman. Nyaman yang dimaksud adalah mendapat perlindungan dan keamanan di rumah. Yang kedua, disayangi, dicintai, serta mendapat bimbingan dan pendidikan dari orang tua. Yang ketiga, itu dapat bermain bersama kakak dan adik. Nah, coba kalian perhatikan dari ketiga maksud nyaman ini. Apakah kalian sudah merasakan perlindungan dan keamanan di rumah kalian? Apakah kalian sudah disayangi, dicintai, serta mendapat bimbingan dan pendidikan dari orang tua? Apakah kalian sudah bermain bersama kakak atau adik? Jika ketiga ini sudah terpenuhi, artinya kalian sudah merasakan nyaman tinggal di rumah. Paham? Kita lanjutkan. Pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah. Kewajiban harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Merapikan mainan adalah kewajiban yang harus dilakukan agar rumah tetap dalam keadaan rapi. Ini jelas anak-anak ya. Jadi sebagai wujud bakti kalian kepada orang tua, hal sederhana yaitu itu tadi seperti yang dicontohkan itu. Saat kalian bermain, otomatis mainan kalian acak-acakan. Ada di sana, ada di sini, dan di mana-mana. Nah, kewajiban kalian tuh ya harus merapikan mainan kalian setelah selesai bermain. Jangan hanya ditinggal saja, akhirnya orang tua kalian yang membersihkan, membereskan. Kan kasihan. Mulai sekarang, lewat pembelajaran PPKN ini, coba terapkan apa yang Pak Guru jelaskan hari ini. Di rumah kalian masing-masing. Itu akan banyak manfaatnya anak-anak. Itu akan membiasakan diri kalian untuk tertib dan rapi dimanapun kalian berada. Mungkin masih kecil latihannya di rumah, tapi ketika nanti kalian sudah dewasa, sudah bekerja, itu sifat itu akan tertanam dalam diri kalian dan kalian akhirnya akan menikmati sebuah kerapian itu tercipta dari kebiasaan kalian juga. Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada latihan anak-anak. Buatlah daftar pelaksanaan kewajiban di rumah. Di sini ada contohnya nih, Pak Guru kasih contoh. Daftar kewajiban yang pertama itu merapikan mainan. Keterangannya, setelah selesai bermain, saya wajib merapikan mainan agar rumah tetap rapi. Nah, silahkan nih diisi. Sini Pak Guru sudah berikan contoh 1, 2 sampai 5, silahkan kalian isi daftarnya 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa sampai 5 apa. Diberikan keterangan juga anak-anak. Seperti contoh yang Pak Guru berikan ini. Paham?
Kita lanjutkan, itu kalau itu pelaksanaan kewajiban. Sekarang pelaksanaan haknya anak-anak. Sama, Pak Guru sudah berikan contohnya juga nih. Misalnya pelaksanaan hak, bermain bersama kakak atau adik haknya. Jadi keterangannya, bermain bersama kakak atau adik sangat diperlukan untuk mempererat rasa persaudaraan antar anggota keluarga. Itu contohnya. Silahkan kalian isi juga 2-5. Berikan contoh kebiasaan hak kalian di rumah itu apa saja dan keterangannya apa saja. Begitu pula dengan kewajiban tadi. Paham anak-anak? Nah, silahkan nanti kalian catat di buku kalian ya anak-anak ya. Tidak usah dikumpul nggak apa-apa. Yang penting kalian kerjakan di buku catatan kalian. Nah, sebagai latihannya juga Pak Guru masih berikan soal nanti. Berikan soal lewat Google Form. Nah, lewat Google Form ini nanti Pak Guru share di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan. Tetap semangat. Jangan pernah mengeluh. Sabar. Kalau belum bisa belajar di sekolah lagi. Pak Guru tahu kalau kalian itu juga sebenarnya kangen dengan sekolah, berkumpul dengan Pak Guru, Bu Guru, kemudian dengan teman-teman kalian. Oke, tetap semangat anak-anak. Silahkan kerjakan, Tuhan memberkati.